Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, luluk yang hadir siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk lebih bersemangat, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, pintar semuanya. Tadi pagi 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Yang pertama apa? Bangun tidur cepat. Bangun pagi. Siapa yang bangun pagi? Wah, semuanya bangun pagi. Oke. Terus yang kedua, beribadah. Siapa yang tadi bangun pagi terus beribadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah banyak peningkatan. Kemarin 10, sekarang 15. Alhamdulillah. Kemudian berolahraga tidak tadi? Olahraganya apa? Olahraganya apa? Ayo. Kayak gini apa namanya? Ada peregangan. Iya, di. Iya, apa saja. Boleh peregangan, boleh lari-lari kecil seperti itu. Terus makan bergizi. Tadi sarapan tidak? Sarapannya pakai apa, Bun? Sayur sop. Iya, pakai tempe. Sip. Ada yang nggak sarapan? Yang nggak sarapan siapa? Mas Tama kenapa nggak sarapan? Oh, sarapan. Nggak sarapan. Kemudian selanjutnya belajar. Hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, guru akan mengabsen dulu. Siap ya? Tanggal berapa ya hari ini? 12. Oke. Ya. Gunawan Novianto, Gunawan Novianto, ambil.
I'm here, I'm here, I'm here. Muhammad Rizik, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Abi Yunus Aldi, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Aldi Kurniawan, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Aldo Kurniawan, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Amoza Junior, where are you? I'm here, I'm here. Arsifa Naila, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Dian Adi, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Wirasya, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Fatul Al-Fadillah, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Hana Humaira, where are you? Iftina Ashabi, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Ikhtiar Ridho, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Muhammad Faidabari, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Muhammad Uwais, where are you? Nadia Larasati, where are you? Rashad Hafiz Zaid, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Selvia Anggraini, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Aska Jamil, where are you? I'm here, I'm here, I'm here. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik dapat melakukan praktikum tentang perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, dan menguap. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan baik dan benar. Ya, sebelum ke apa ini? Perubahan wujud zat, Bu Guru mau tanya dulu. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang lalu? Tentang wujud zat. Wujud zat itu ada berapa sih? 3. Ada 3, betul nggak? Asyik, ada 3, betul. Apa saja? Cair, padat, gas. Benar. Ada cair, padat, dan gas. Benda cair, contohnya apa? Air. Terus minyak, bensin, terus sirup, kecap, satu lagi susu cair ya. Oke, pintar. Kemudian untuk benda padat, contohnya es krim, meja,
contohnya gini, kalian pernah menggoreng telur pakai mentega? Pernah tidak? Pernah? Via pernah, Vi? Pernah. Apa yang terjadi saat goreng itu gimana kamu? Proses gorengnya? Pertamanya dulu gimana? Awalnya pas mau menggoreng gimana dulu? Goreng telur, kan pertama panci dulu ya, pancinya dikasih mentega, terus apinya dinyalakan. Lama-lama menteganya jadi gimana? Meleleh, cair, ya betul. Nah, baru nanti kalau sudah meleleh dia apa? Dimasukin telurnya. Kira-kira tadinya kan menteganya bentuknya menggumpal ya, itu benda apa? Padat, benar. Kemudian karena kena apa? Api, karena panas ya, kena api, lama-lama menteganya jadi apa? Cair, ya artinya mencair dari tadi menggumpal, kena api, jadi mencair. Mencair itu bentuk benda apa? Kalau itu jadi kayak air kayak minyak ya, jadinya benda apa? Dia cair. Berarti dia berubah apa tidak? Berubah dari benda padat terkena api panas menjadi cair. Nah, dia mencairnya terus lama apa tidak? Kira-kira kalau misalnya sudah goreng kayak gitu, kalau misalnya nanti kan sudah matang, sisa-sisanya minyak atau menteganya itu tetap mencair atau enggak? Kalau masak sudah selesai di penggorengannya itu masih ada sisanya enggak kira-kira? Masih ada. Nanti lama-kelamaan dia akan membeku lagi, ya. Bisa membayangkan tidak waktu kamu ikut masak atau ikut masak ibu atau ketika kamu masak, menteganya ditaruh di panci, kemudian dinyalakan api, dia Mas Gunawan, lama-lamaan bagaimana? Meleleh ya. Nah, ternyata proses itu ketika kamu menggoreng telur pakai mentega, dia adalah proses perubahan wujud. Proses apa? Perubahan wujud. Kira-kira prosesnya namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Mencair. Karena apa? Menjadi cair. Iya, itu adalah proses perubahan wujud mencair. Nah, selain itu ada proses-proses lain. Ada apalagi proses ketika kamu mau bikin teh, airnya kan direbus dulu ya, airnya direbus, kemudian nanti kalau sudah mendidih kan dibuka, itu kira-kira keluar apanya? Uapnya ya, itu akan keluar uap. Itu juga proses dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Sekarang Guru tampilkan di sini judulnya apa? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda. Contoh gambar apa itu? Es krim. Ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Meleleh, betul. Misalnya es krim dari apa? Dari kulkas, dari freezer, ditaruh di meja, didiamkan saja. Apa yang akan terjadi kira-kira? Meleleh. Betul apa enggak? Ya, betul. Es krim akan berubah seperti meleleh atau berubah seperti minuman atau mencair. Jadi es krimnya lama-kelamaan dia
mereka dari kulkas. Terus bagaimana? Dia taruh di meja, misalnya punya es krim taruh di sini, lama-lama melewet. Kenapa? Suhu buang. Tadi kata Rasyad dari kulkas, kemudian dari kata Tama suhu buang. Ada yang bisa menambahkan lagi? Gimana Mbak Ria? Dari kulkas itu udaranya apa? Dingin. Bentuknya tadi apa? Masih es krim ya. Terus ditaruh di meja. Lah terus kata Tama, karena suhu ruangan sama suhu di kulkas itu di mana? Kulkas. Sehingga esnya meleleh. Iya, karena perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu perubahan wujud. Iya apa tidak? Iya, dari tadi es krimnya bentuknya apa? Awal-awalnya sebelum ditaruh di meja. Es krim bentuknya apa? Bentuknya apa? Kemudian ditaruh di meja. Lama-kelamaan jadi cair. Jadi itu merupakan perubahan wujud. Nah, suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh kalor. Pengaruh apa? Kalor. Tahu tidak kalor itu apa? Baca. Yuk kita baca bareng-bareng. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Iya, kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Jadi es krimnya tadi itu meleleh karena adanya kalor. Ternyata ada berapa ini? 6. Ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama apa? Cair. Yang kedua? Menguap. Yang ketiga? Diam. Yang keempat? Beku. Yang kelima? Yang keenam? Kristal. Ada 6 perubahan wujud benda. Kembali lagi ke tadi yang contoh ketika kamu menggoreng telur pakai mentega. Kira-kira itu masuk ke mana ya? Mencair. Kenapa bisa mencair? Menteganya jadi cair. Iya. Terus apa namanya? Mencair itu kata Rasyad kan menteganya jadi cair. Nah, pengertian mencair sendiri itu apa? Yang tahu tidak? Apa itu mencair? Rasyad tadi bilang menjadi cair. Coba tahu mencair berarti menjadi cair dari apa? Syar? Daripada menjadi cair. Contohnya tadi gimana? Menteganya ya padat, kemudian lama-lama menjadi cair. Kita lihat ya. Mencair. Dibaca bareng-bareng yuk. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Iya, betul. Jadi mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Nah, ketika dia kan tadinya nggak panas ya, masih membeku, dikasih api, jadinya kalau ada kalornya, ada panasnya, lama-kelamaan mencair. Paham tidak? Coba kalau paham, ada yang bisa menyebutkan contoh lain selain tadi mentega? Coklat yang dipanaskan. Apa Mbak? Coklat yang dipanaskan. Coklat yang dipanaskan gimana prosesnya coba? Coklatnya diapakan? Dipanaskan menggunakan api. Oh iya, mungkin menurut
Mbak Via, coklatnya itu ditaruh di panci dulu ya Mbak ya. Kemudian apinya dinyalakan, itu nanti bisa meleleh. Atau gini, ketika mau bikin kue, coklatnya ditaruh di panci atau gelas, itu gelas yang bukan yang ini ya. Terus direndam di air hangat, nanti lama-kelamaan juga dia akan meleleh. Ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar, betul. Karena adanya panas ya, dia menerima kalor. Teman-teman sudah paham? Sudah. Oke. Kemudian yang kedua adalah membeku. Kira-kira membeku apa? Kalau kalian mendengar membeku, yang kalian bayangkan itu apa? Kalau membeku, berarti apa? Es, ya membeku. Terus dingin. Terus apa lagi? Kalau bilang membeku, dalam pikiran kalian apa? Coklat membeku gitu. Terus, ya nggak apa-apa. Apa lagi? Kalau membeku, berarti apa mas? Itu tadi ada dingin, membeku dingin, terus es, ya. Betul, itu membeku menjadi es dingin. Nah, membeku itu adalah juga proses perubahan wujud benda. Membeku menjadi beku. Ini dibaca bareng-bareng yuk. Dimasukkan ke panci, terus dikasih air. Aduk itu jadi apa? Menjadi cair. Kemudian nyalakan api. Lama-lama jadi panas, ya. Panas. Kemudian nanti lama-lama mengental, betul apa enggak? Betul. Kalau sudah mengental, diangkat, dimasukkan ke dalam cetakan. Terus kalau sudah dingin, kira-kira agar-agarnya jadi apa? Padat. Pinter. Awalnya dari bumbu apa? Cair. Kemudian karena dia terkena api, kemudian kan nanti mendidih. Terus apinya dimatikan. Oke. Kalornya, panasnya dilepaskan. Nah, menunggu dingin menjadi padat. Bisa dibayangkan tidak? Bisa dibayangkan? Bisa, pinter. Kemudian selanjutnya ada perubahan wujud menguap. Apa? Menguap. Tadi mencair menjadi cair. Menguap menjadi uap.
Asapnya. Nah, itu berarti dari air itu benda apa? Cair. Cair. Kemudian keluar asap. Asap itu benda apa? Gas. Terus contoh lain yang dari menguap. Contohnya, pernah kalian menjemur pakaian? Nah, habis mencuci terus dijemur. Oke. Kira-kira di baju itu tadinya ada apanya? Ada airnya. Kalau kalian perhatikan terkena sinar matahari nanti ada kayak asap-asapnya seperti itu. Ya, itu juga merupakan contoh dari menguap. Ya, paham tidak? Paham tidak? Paham dari mencair, membeku, kemudian menguap. Sampai sini paham, teman-teman? Ada yang belum paham? Ada pertanyaan tidak? Tidak, sudah paham semua berarti? Sudah, wah, pintar-pintar sekali. Nah, tadi kan sudah ada contoh ketika memasak. Kata Mbak Via tadi sudah pernah memasak telur. Tapi Rido belum pernah memasak telur pakai mentega. Jadi Rido belum bisa membuktikan bahwa mentega yang mencair itu adalah mentega ketika dipanaskan itu mencair. Rido belum tahu karena belum pernah melakukan. Sekarang untuk membuktikan tadi kita lakukan praktek atau percobaan. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Satu kelompok ada berapa orang? 5 orang. Guru nanti akan membagikan LKPD-nya. Baru nanti kita baca bersama-sama. Kita ikuti langkah-langkahnya. Setuju? Setuju. Oke. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Oke. LKPD-nya dibuka dulu yuk. Dibuka. Guru bacakan ya. Mata pelajaran IPA kelas 4. Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Karanganyar. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat melakukan praktikum tentang perubahan wujud zat, mencair, membeku, dan menguap. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada suatu benda. Petunjuk mengerjakan: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan. Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tulislah identitas kelompok. Silakan ditulis identitas kelompoknya di lembar paling depan. Yang ini. Kelompoknya, ini kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah ditulis kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Semuanya?
Mbak Asia sudah semua? Tunggu. Selesai? Selesai. Oke. Selesai ya, Mbak. Terus langkah-langkah praktikum. A. Siapkan alat dan bahan. Silakan disiapkan alat dan bahannya di atas meja. Yuk, disiapkan alat dan bahannya. Siapkan semuanya, alatnya, bahannya semua disiapkan. Ada sendok, kemudian lilin, mentega, terus apa lagi? Gelas ya, isi air. Sudah disiapkan semua, Mas? Airnya sudah. Di sini, biar nggak jatuh. Ya, hati-hati Mas, biar nggak jatuh. Pak. Sudah siap semua? Sendoknya mana? Oh itu udah. Oke, sip. Airnya mana? Oh iya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kalian lihat ke lembar belakangnya yang paling belakang. Lembar paling belakang sudah dibuka. Nah, kalian tuliskan alat dan bahannya yang sudah kalian siapkan itu ditulis semuanya alat dan bahannya. Yang termasuk alat apa saja, kemudian yang termasuk bahan apa saja. Silahkan. Yuk bekerja sama. Ya cepat. Bekerja sama. Piring. Ini dihapus. Kalau salah dihapus. Sudah ditulis. Sudah Mbak Asia. Sudah semua? Kelompoknya Mas Rasian sudah ya? Oke. Kalau sudah, alat-alat dan bahannya sudah. Kita mulai ke percobaan pertama. Percobaan pertama adalah percobaan 1. Apa judulnya? Pengumpulan air di freezer. Nah, ini adalah air yang masuk ke dalam freezer. Freezer itu apa freezer? Freezer. Iya, di kulkas. Kulkas itu ya. Tadinya air biasa, ya. Kemudian dimasukkan ke plastik, dimasukkan ke dalam freezer. Kalian amati, atau mungkin di rumah sudah pernah melakukannya, ya. Jadi dia nanti berubah jadi apa? Kalau air dimasukkan ke freezer, lama-kelamaan jadi beku. Jadi beku, ya betul beku. Karena membeku jadi apa? Es batu. Iya. Silakan kalian perhatikan, amati, atau mungkin diingat-ingat ketika di rumah. Terus dibuka lembar yang paling belakang lagi. Ditulis nanti hasil pengamatan. Nanti yang pertama ada tindakannya. Airnya itu tindakannya diapakan? Diapakan? Nanti ditulis tindakannya apa. Kemudian perubahannya
jadi apa? Terus nama perubahan wujudnya. Tadi kan sudah belajar mencair, membeku, dan menguap. Nah, yang ini termasuk ke apa? Dia menerima atau melepas kalor. Silahkan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Perubahannya apa yuk? Kira-kira tuh. Pakai Mbak Asia aja. Diingat-ingat. Apa boleh dari gambar itu saja sudah kelihatan. Menerima atau melepas kalor, kira-kira kalor dari suhu biasa atau ruang, kemudian masuk ke dalam freezer jadi dingin, itu menerima atau melepas kalor. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oh, cepat sekali ya, pintar. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, lilinnya sudah disiapkan? Yang percobaan kedua, lilinnya dinyalakan dulu, nyalakan. Kertasnya di apa? Geser. Lilin mana lilinnya? Dinyalakan. Jangan nafas ya. Lilinnya sudah nyala? Sudah ada mentega di meja kalian? Sudah. Menteganya, ambil mentega pakai sendok, nggak usah terlalu banyak. Jangan sampai belepotan. Ya, menteganya berada di sini, di tengah-tengah, biar nanti di tengah-tengah pakai tangan juga nggak apa-apa. Sudah diambil. Nah, kalau sudah, coba letakkan sendok itu di atas api lilin. Kalian amati, semua mengamati apa yang akan terjadi dari sendok itu, mentega itu, apa yang terjadi? Udah meleleh? Oh iya sudah. Terus ini belum terlalu terlihat, sampai terlihat banyak. Nah, apa yang terjadi itu? Silahkan kalian amati ya, apa yang terjadi. Nah, tulis hasil pengamatan kalian di lembar paling belakang yang kedua. Tindakannya diapakan menteganya itu? Kemudian perubahannya menjadi apa? Nama perubahan wujudnya namanya apa? Mencair, membeku, atau menguap. Terus dia menerima atau melepas kalor. Kalau panas boleh ditaruh kan sudah diamati, boleh ditaruh lagi di situ. Di sini aja jangan dibuang. Nah, di situ aja. Sudah kelihatan kan? Kalau ada diamati, nanti ditulis di laporannya ya.
Betul? Yang pelit. Gak usah buru-buru. Tindakan berarti diapakan gitu, makanya jadi meleweng. Sudah? Mbak Asia? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Terus percobaan yang terakhir, air yang direbus. Airnya tadi sudah disiapkan di dalam gelas tadi. Oh ya, ambil air sedikit saja, secukupnya saja. Tidak benar, cukup segitu. Sudah diambil nanti dulu. Sudah diambil mas airnya? Sudah? Kalau sudah, letakkan di atas api. Amati apa yang terjadi. Tunggu sampai coba dilihat dulu. Gitu. Nanti belum bisa diamati, belum bisa dibuat kesimpulannya. Terus ditunggu terus. Panas tidak? Kalau panas pakai lapnya, dipakai. Agak ke bawah. Sudah bisa terlihat apa yang terjadi? Silakan ditulis di hasil pengamatan. Kalau yang sudah terlihat, nah itu sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Nah tadi apa? Air ya, terus panas, mendidih, mengeluarkan apa itu? Ya silakan ditulis di lembar pengamatan. Ya, dari air, terus pakai ya. Nah, tuh sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Nah, itu dari air biasa ya tadi ya. Kena panas, jadi mengeluarkan apa itu? Wow. Silakan ditulis di lembar itunya. Halo. Dua nggak apa-apa airnya. Sudah semua? Hasilnya sudah belum? Sudah. Kalau sudah lilinnya dimatikan. Lilinnya dimatikan. Alat-alatnya disimpan. Kemudian persiapan untuk presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silahkan Mbak. Siapa yang mau perwakilan? Rasya. Oke. Maju cepat. Teman-teman boleh mendengarkan dan memperhatikan. Silahkan Mbak Asya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan perubahan Teman-teman bisa tenang ya.
Oke, tepuk tangan untuk yang kedua, presentasi dari kelompok 2. Silahkan perwakilannya siapa? Mas Mas ya? Ya. Teman-teman boleh tenang ya. Yang kedua. Saya dari kelompok 2 Ambil Mas Ci, ambil. Oke, terima kasih Mas Rasya. Tepuk tangan. Yang ketiga dari kelompok 3. Yuk, silakan perwakilannya. Iya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perubahan zat. Alat dan bahan. Nama alat sendok tatakan gelas, kaila, gelas plastik. Nama bahan milik penggunaannya. Tindakan bahan. Oke, terima kasih tentang ya, yang terakhir dari kelompok 4 siapa? Perwakilannya? Yang Mas ya? Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktek pengamatan bahan teknik. 1. Alat dan bahan. Nama alat gelas, sendok, piring, nama bahan mentega, liquid, air. 2. Hasil pengamatan. Perubahan menjadi cair, nama perubahan cair, menerima melepas bawah menerima tindakan dipanaskan, perubahan menjadi bawah, nama perubahan itu menolak menerima Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini sudah mempresentasikan dengan baik ya. Teman-teman dari hasil yang tadi dipresentasikan beramati bahwa sebagian besar atau bahkan semuanya sudah mengerti tentang konsep dari mencair, membeku dan menguap. Dari percobaan 1 ini air yang pembekuan air di freezer ya. Tindakannya diapakan? Dari air biasa dimasukkan ke kulkas, berarti tindakannya didinginkan. Betul. Didinginkan berubah menjadi es batu. Nama perubahan wujudnya membeku. Betul. Dia melepas atau menerima kalor? Melepas karena udara yang dingin. Jadi dia melepaskan. Untuk percobaan yang kedua, mentega ya yang dilelehkan, tindakannya apa? Diapakan?
benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya perlakuan pada suatu benda, baik dipanaskan maupun didinginkan. Ya. Nah, hubungan wujud zat dengan kalor. Jika benda didinginkan berarti dia melepas kalor. Kalau dipanaskan berarti menerima kalor. Sampai sini mudeng apa tidak? Ada yang belum mudeng? Sudah mudeng semua? Sudah. Kalau sudah mudeng berarti guru kasih kuis ya. Ya, guru kasih kuis melakukan permainan pakai game ya. Nah, siapkan dulu. Nanti cara bermainnya, teman-teman dari perwakilan kelompok. Nanti ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab perwakilan dari kelompok cepat-cepatan menyentuh jawaban. Ya, menyentuh apa? Jawaban. Tapi jangan asal dipikir dulu. Kalau yang betul nanti dapat bintang. Ya, siap? Siap. Oke. Permainan dimulai. Konsentrasi. Lihat apa salah apabila? Coba betul ya. Oh, catatan ini mas ya. Perubahan wujud dari benda cair menjadi padat disebut ayo. Membeku. Tuh, oke. Ketiga, siap. Apabila gula dipanaskan akan menjadi mencair. Betul. Soal keempat, siap. Cepetan, semuanya boleh, siap aja. Margarin yang beku jika dipanaskan akan berubah menjadi. Oke, gunakan dulu ya. Mencair atau enggak? Dipegang dulu sampai nanti bubuk telah bersama. Oke? Selanjutnya, air berubah menjadi menguap apabila terkena. Betul. Ya, yang kelompok lain bahas siapa yang lainnya siap. Perubahan wujud padat menjadi cair. Iya, jangan. Oke, betul. Lanjut, soal selanjutnya, air jika didinginkan akan membeku. Ya. Betul. Lanjut. Soal jika es krim diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Jangan dulu ya tadi. 5. Oke. Lagi enggak? Lagi ya. Coba betul cari dulu. Siap? Siap, konsentrasi. Duduk aja, duduk. Biar konsentrasi. Siap ya? Saya mengantar ya. Oh iya, Mas Rijul, duduknya agak ke sini biar yang di belakang larinya cepat katanya. Nah, agak ke sini. Sip. Siap ya? Benar atau salah? Berat. Apa? Baca dulu berdasarkan wujud zat. Benda dibilang menjadi 3 pada cair-cair. Betul atau salah? Betul. Oke. Yang kedua, siap. Peristiwa membeku terjadi karena adanya penyerapan kalor pada zat. Mas Rijul dulu coba ya. Salah. Siap. Yang ketiga, makin banyak kalor yang diberikan, makin cepat suatu benda membeku. Benar apa salah? Selanjutnya, siap konsentrasi dulu, gak usah buru-buru. Peristiwa cair terjadi karena adanya penyerapan kalor pada zat.
dapat 3, kelompok 4 dapat 1. Nggak apa-apa. Nanti kita masih banyak game-game quiz yang lainnya lagi ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Berarti sudah mudeng semua. Sudah mudeng semua? Rasya, kenapa? Mudeng? Mudeng? Duduknya yang betul. Nanti temannya tersentuh. Itunya ditarik. Nah, kalau sudah mudeng semua, guru kasih soal ya. Nanti juga ya. Nama, terus nomor, absen, dan soalnya diisi. Ada 5 soal. Ya, yang baru. Nama, nomor, dan soalnya dibaca Fitri, kemudian juga pilihan ganda dan ada juga iseng. Wujud antara lalu disebabkan karena dipanaskan dan Nomor 4 sebutkannya 3 ya. Nomor 3 itu contoh peristiwanya ya. Seperti yang tadi kita praktekkan seperti itu. Ya.
Sudah Mas Boy. Kalau di ini aja, seret sebelum. Siap sudah. Susah soalnya. Susah apa gampang? Gampang. Jadi belajar tadi semua ya. Selesai. Kelompok 1. Oke. Yuk sudah. Ya, kamu berapa? Oke, Askar sudah? Itu dari apa menjadi apa? Dua menit lagi ya. Ya, oke. Nomor 1 sudah? Sudah Bu. Mbak Naila sudah? Oke, ayo semangat. Sudah Mas Wis? Mbak Dia sudah? Laras sudah? Belum, ya. Tinggal nomor 5 ya. Semangat ya, yuk, diingat-ingat. Membeku itu apa? Dari apa menjadi apa? Ayo Mas Fatul.
pikirkan dulu. Yuk, sudah. Sudah semua ya? Ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Ada apa saja? Ada cair, gas, benda. Kalau perubahannya mencair, membeku, dan menguap yang sudah kita pelajari. Kalau yang mencair contohnya apa tadi? Proses apa? Mentega yang dipanaskan. Terus kalau yang menguap apa? Air Ya, yang memasak air. Terus kalau yang membeku, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Oke, kita semua. Nanti ini guru koreksi dulu ya. Kemudian kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Hal menarik apa yang kalian temukan ketika pembelajaran IPAS hari ini? Bermain game, quiz, bermain game. Terus apa lagi? Praktek cobaan tadi ya, kita praktek, ujinya langsung tahu ya. Kemudian saran dari teman-teman untuk pembelajaran berikutnya apa? Sarannya? Untuk pelajaran yang akan datang, sarannya apa? Dikasih kuis lagi, iya, dikasih kuis lagi. Terus apa lagi? Praktek-praktek lagi, ya boleh. Nanti kalau ada pembelajaran yang bisa kita praktekkan, kita praktekkan, ya. Kemudian di rumah untuk tetap belajar lagi, bukunya nanti dibaca lagi untuk pembelajaran yang akan datang menyambung